Sanjange wonten hubungane kalih Ki Ageng Rayut napa pripun ngoten? Kalau nggih pancen wonten critane biasane tiyang mriki mboten wonten crita malah. Makom. Nggih, makomipun Ki Ageng Rayut wonten. Ternyata ini teman-teman. Nah, teman-teman, subhanallah. Ternyata memang benar ya. Talang dari batu. Ini asli batu ini. Batu utuh yang dibentuk kotak meskipun nggak persegi, setidaknya berbentuk kotak. Untuk talangnya ini juga asli dari batu loh ini. Masya Allah. Jadi pahatan semua ini. Iku sanjange tebih dugi Gunung Lawu mriko sanjange. Nggih. Iku pancen ya keng napa keng Telaga Pasir kan. Nggih, Telaga Pasir niku pundi, Mbah? Sarangan. Coba kita ikutin sampai manakah putusnya. Di sini masih kelihatan ya, teman-teman. Nih. Ini kan masih kelihatan toh. Nih. Ini asli batu keras ini. Tapi itu Pak tiang enten gagah pindah kathah mboten slamet. Kayune men betaten keng tempat saya mriki mboten mantun. Ono anak kula njajal. Tetep magetan ya bakul bangkrut to. Niku sendangnya maksudnya tesih diuri-uri di anu ngaten mboten? Nggih. Diopeni ngaten. Ya sing purun sinyane mboten. Oh, berarti panci mboten wonten sing rumat sing resiki ngeten mboten wonten. Biasane Pak Wong mriki sing sak anu. Sok resiki niku. Nggih. Kula ke disanjangi tiyang, sanjange critane riyin niku sae ngaten lho. Sanjange wonten hubungane kalih Ki Ageng Rayut napa pripun ngoten? Kalau sinten? Ki Ageng Rayut. Sing riyin babat ngrayudan mriki ngoten. Nggih. Nggih pancen wonten critane, men dicakne. Ning biasane tiyang mriki mboten wonten crita malah. Di luar daerah. Nggih. Lah nek makome Ki Ageng Rayut niku wonten, Mbah? Makom. Nggih, makomipun Ki Ageng Rayut wonten. Ini dereng kan. Dereng wonten. Dereng wonten sing anu. Nek peninggalan pun wonten. Peninggalane napa kaputeraan? Atas anu wates dingaten. Ning waktu mriki enten anu 12 ngaten kados watu tak ditata ngaten. Terus dikeruak-keruak. Nggih, sanjange talang king watu ngoten. Jadi kan talak nggih sandange mriku niku. Niku sanjange tebih dugi Gunung Lawu mriko sanjange. Nggih. Iku pancen ya keng napa keng Telaga Pasir kan. Nggih, Telaga Pasir niku pundi, Mbah? Sarangan. Oh, Telaga Pasir Sarangan. Nggih. Berarti muter mriko nggih. Nggih. Nah, terus muter yo dileke mriko ngaten ceritane. Namung sareng kejejeran terus buntu mboten sida. Lah daerah mriki berarti tesih talang niku. Nggih, kelebet taun niku balane ngalar niku. Iki denenggo. Mboten kependem, Mbah. Kependem. Kependem. Nggih salah nggih kependem sak mboten. Ning sing kependem niku biasane kathah halangan. Sing itu juga mendem macan kathah halangan. Tapi itu Pak tiang enten gagah pindah kathah mboten slamet. Kayune men betaten keng tempat saya mriki mboten mantun. Sing pundi wau? Kayu niku. Keng Kayu daerah mriki. Oh, daerah mriki. Mriku mboten saged. Mboten purun medal ngoten nggih. Nggih, mengke nggih anu paling kathah halangan anak kula njajal. Tetep magetan ya bakul bangkrut to. Napa nggih? Kalau pengen ngertos sendange niku lho, Mbah, kula pengen sendang kaputrene ngoten. Ngoten iki wah mboten wani. Nggih. Nggih, nek ngeten kula cobi tak mriko, Mbah. Nggih, mohon. Ini jalan cilik mangke. Ya, itulah tadi teman-teman cerita dari simbahnya ya. Kebetulan simbahnya juga rumahnya di sini. Tadi katanya jalan masuk ke Sendang Kaputren itu ada musola belok ke kiri. Iki swara apa iki ngisor ki rame-rame iki? Coba. Oh alah.
acara kemah ku nek tendane acara kemah apa musola iki ya, cobalah. Buntu. Assalamualaikum teman-teman, akhirnya ya, ketemu lokasinya, meskipun saya belum berada di titik lokasi pasnya. Jadi yang dimaksud mbahnya tadi jalan buntu itu benar tulisan yang saya baca ini tadi. Itu kan ada tulisan kecil buntu, ternyata jalan buntunya itu di sini. Nah, setelah saya tanya ke warga, kita disuruh masuk ke kanan. Coba kita langsung masuk ke lokasi ya teman-teman. Jujur saya benar-benar penasaran sekali dengan yang namanya Sendang Kaputren, karena ini ada hubungannya dengan asal usul desa Ngrayudan. Dan tadi saya juga sempat menyebutkan di depan mbahnya tadi Ki Ageng Ngrayut. Jadi semuanya ada hubungannya. Ya Allah subhanallah, ternyata kita sudah sampai. Ternyata ini teman-teman. Nah teman-teman, subhanallah, ternyata memang benar ya, talang dari batu asli ini, batu alam. Kemudian di bawahnya ini ada tatakan tempat airnya. Kalau zaman sekarang boleh dibilang ember lah ya. Sebentar, ini asli batu, ini batu utuh yang dibentuk kotak, meskipun nggak persegi, setidaknya berbentuk kotak. Kemudian di tengahnya ini ada lengkungan. Ya Allah, ini bikinnya gimana zaman dulu. Kemudian untuk talangnya sendiri ya teman-teman, untuk talangnya ini juga asli dari batu loh ini. Masya Allah, batu besar dibentuk huruf U, jadi pahatan semua ini. Kemudian nyampe sini, sambung lagi ke situ. Kurang lebih per batu ini panjangnya sekitar 60-70 cm. Saya membayangkan begini ya teman-teman, batu tebalnya yang kurang lebih berapa itu, ada kalau 12 cm panjangnya. Dari sini Desa Ngrayudan ke atas Gunung Lawu, muterin Gunung Lawu sana sampai ke Telaga Pasir Sarangan. Subhanallah, ini benar-benar bukti ilmu Jawa tingkat tinggi nih ya, karena memang yang membuat adalah orang Jawa dulu ya. Kalau tidak punya ilmu tingkat tinggi nggak mungkin bisa bikin kayak gini. Nah ini teman-teman, saya temukan lagi di sini ada tiga potongan talangnya. Kalau ini agak panjangan dikit ya. Ini di depan kita, ini batu yang dibentuk huruf U. Ada 1, 2, dan 3. Ini yang terakhir di sini. Berarti ini memang posisinya udah berantakan, nggak tertata. Bahkan tadi mbahnya menyebutkan ya, yang di atas sana sebagian sudah dipendem itu diuruk di dalam tanah. Sendang Kaputren. Nah karena berhubung menurut mbahnya tadi orang sini nggak berani bercerita, jadi yo bismillah, semoga saya bisa mendapatkan informasi ya teman-teman. Sehingga saya datang ke sini ini nggak cuman menunjukkan barang buktinya, tapi bisa memberikan sedikit informasi tentang sejarah akan adanya sendang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah teman-teman, semoga informasi yang saya berikan ini benar adanya. Jikapun salah, semoga saya diampuni Allah ya. Jadi begini ya teman-teman, jika teman-teman penasaran, dan saya yakin cerita ini banyak yang tidak tahu, bahkan warga lokal sendiri, warga Desa Ngrayudan ini banyak yang belum paham tentang cerita ini. Jadi dulu sebelum Indonesia ini maju seperti sekarang, sebelum dibentuk pemerintahan kenegaraan, dulu kan yang memimpin itu kan seperti di zaman kerajaan loh ya, ini kan adipati kemudian dan sebagainya lah, intinya seperti itu.
Nah, hal ini diperkuat dengan nama dari Ki Ageng Rayut sendiri. Ki Ageng Rayut ini adalah sosok, kalau orang dulu menyebutnya ini orang yang sakti mandraguna. Jadi beliau adalah pemimpin di daerah sini. Ki Ageng Rayut itu memimpin di daerah sini. Dulu di sini belum seramai ini, hanya ada beberapa dusun, dan dusunnya pun juga belum dikasih nama. Salah satu nama yang saat ini masih digunakan, ini yang pertama Ngrayudan, yang kedua adalah Dusun Gagar yang saya tanyakan kepada simbahnya tadi. Ini ada kaitannya. Hanya saja Dusun Gagar dulu ini adalah dusun yang terpencil. Dusun terpencil, bayangkan saja di daerah sini masih hutan ya, alas gung lewang-lewong. Hanya ada 2 pemukiman warga. Nah, cerita ini akan saya mulai dari Ki Ageng Rayut ini sendiri. Jadi asal-usul nama Desa Ngrayudan ini berasal dari sebuah kepemimpinan seorang Ki Ageng yang bernama Ki Ageng Rayut. Karena di daerah sini dipimpin oleh Ki Ageng Rayut, sampai akhirnya orang luar setiap mau ke sini atau menyebutnya ini daerah kekuasaan Ngrayudan. Ngrayut. Karena dipimpin oleh Ki Ageng Rayut itu. Sampai akhirnya nama Ngrayudan ini menjadi umum dan familiar dan digunakan untuk nama daerah sini, Ki Ageng Rayut, Ngrayudan. Selanjutnya untuk Ki Ageng Rayut sendiri ini memiliki seorang putri ya teman-teman. Jadi suatu ketika di situ ada sebuah sayembara. Karena memang Ki Ageng Rayut ini ingin membuatkan sebuah kaputren untuk putrinya. Namun di sini tidak ada pengairan, tidak ada air, tidak ada sumber mata air. Sampai akhirnya dibuatlah sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa membuat aliran air dari Gunung Lawu sana, maka akan diberikan sebuah imbalan atau hadiah. Untuk hadiahnya sendiri saya kurang paham apakah akan dinikahkan dengan putrinya atau bagaimana. Di sini kurang jelas karena tadi informasi yang disampaikan kepada saya ini hanya inti-intinya saja. Jadi saat itu ada seseorang yang memang juga hebat, sakti mandraguna, menyanggupi mengikuti sayembara tersebut. Hanya saja persyaratannya adalah aliran air yang menuju ke Sedang Kaputren ini hanya dikasih waktu pembuatannya 1 malam saja. 1 malam harus bisa menyelesaikan aliran air ini sampai ke Kaputren sini. Nah, dimulailah pembuatan aliran air ini ya teman-teman. Ini sudah pasti kalau orangnya nggak sakti, ini nggak mungkin bisa membuat aliran air seperti ini dari batu dengan bentuk huruf U seperti ini. Ini dengan panjang berkilo-kilo. Tadi menurut mbahnya hanya dikasih tahu bahwa jalur air ini sampai di Telaga Pasir Sarangan. Padahal Sarangan jika kita lihat di Google Map ini jaraknya hampir separuh Gunung Lawu dari sini. Hampir separuh loh ya teman-teman. Saya tidak bilang separuh tapi hampir separuh. Berarti puluhan kilo. Nah, malam itu pangeran yang ikut sayembara ini memulai membuat saluran air ini. Sebenarnya untuk pembuatan aliran air ini sudah hampir selesai, tinggal mengalirkan dari Telaga Pasir sana sampai ke sini. Hanya saja belum sempat airnya dialirkan, tiba-tiba terdengar suara kokok ayam. Nah, orang dulu tetenger atau tanda datangnya pagi ini kan ada kokok ayam. Beda dengan yang sekarang ada jam ataupun ada azan subuh. Jadi dulu ada suara kokok ayam sampai akhirnya sayembara ini pun gagal. Sekali lagi sayembara ini gagal karena ada suara kokok ayam. Usut punya usut, suara kokok ayam ini terjadi karena saat itu masyarakat dusun yang terpencil, yang tadi saya menyebutkan di Dusun Gagar yang sekarang dinamakan Dusun Gagar, itu dulu adalah dusun yang terpencil. Di sana masyarakatnya pagi-pagi ini sudah menyalakan obor, sudah menyalakan penerangan. Kalau dulu memang obor ya mungkin. Kalau pagi orang dulu kan ada yang ya numbuk padi lah, karena memang belum ada alat seleb padi ya. Jadi numbuk di lesung itu
Orang pagi-pagi udah pada numbuk, nyalain obor, sampai akhirnya ayam-ayam warga Dusun Gagar ini berkokok. Padahal itu belum pagi, sebenarnya belum pagi. Sampai akhirnya sayembara ini pun gagal. Nah, si pangeran ini marah. Sampai akhirnya mengeluarkan sebuah sabdo atau sebuah sebuah kutukan atau bagaimana. Sumpah dari sang pangeran yang sakti ini tadi mengatakan bahwa orang dusun tersebut disumpahin tidak akan laku nikah. Sampai akhirnya pangeran ini tadi tidak berhasil mendapatkan hadiah karena memang dinyatakan sayembaranya gagal. Dan untuk talang airnya ini sampai sekarang menjadi bukti. Dan bahkan saat ini saya bisa bercerita seperti ini. Sekali lagi, cerita yang saya sampaikan ini dipercaya ya monggo, nggak percaya yo silahkan. Nah, kemudian apakah benar sabdo atau kutukan itu tadi masih berlaku sampai sekarang untuk warga Gagar? Karena itu tadi saya menanyakan kepada mbahnya, di manakah letak Dusun Gagar? Ternyata ada di atas sana. Coba insya Allah nanti kita lanjutkan ya, video kita lanjutkan ke Dusun Gagar. Kita tanyakan ke para sesepuh sana, apakah kutukan itu masih berlanjut, seperti apa kebenarannya. Nanti kita cari informasi ke sana. Kita kembali lagi ke Sendang Kaputren ini ya teman-teman. Saya masih penasaran karena memang jauhnya ini puluhan kilo. Coba kita telusuri ya. Semoga kita, ya Allah, hampir saja saya ngerusak rumahnya serangga. Maaf ya. Coba kita ikutin sampai manakah putusnya. Di sini masih kelihatan ya teman-teman. Nih, ini kan masih kelihatan toh. Nih, ini asli batu keras ini. Ini masih ada nyambung ke sana tadi. Sekarang kita ikutin. Nah, di sini masih ya teman-teman. Tuh, sampai ke sana. Oh, ternyata di sini putus. Di sini putus. Oke, karena di sana buntu, jadi kita balik lagi ke sini. Cerita ini masih berlanjut tentang Ki Ageng Rayut ya teman-teman. Di sini ada satu situs lagi, satu peninggalan, yaitu berupa batu yang mengkilap, adanya di bawah sana. Untuk ceritanya jadi begini. Lanjutan dari kisah tentang Sendang Kaputren ini dengan Ki Ageng Rayut. Jadi saat itu putrinya Ki Ageng Rayut ini punya anak. Jadi posisinya adalah cucunya Ki Ageng Rayut. Nah, anaknya Ki Ageng Rayut atau ibu si bayi ini meninggal. Sampai akhirnya Ki Ageng Rayut, karena orangnya ini sakti mandraguna, dia ini meminta sebuah kijang untuk menyusui cucunya ini tadi. Berkat bantuan si kijang ini, cucunya ini bisa bertahan hidup. Nah, dari situlah Ki Ageng Rayut ini sangat menghormati karena jasa dari si kijang ini. Sampai akhirnya Ki Ageng Rayut ini benar-benar merasa berhutang budi kepada kijang. Hingga suatu ketika masyarakat sini zaman dulu kalau ada woro-woro, kalau ada pengumuman atau ada kejadian apapun, ini kan cara memanggil warga, cara mengumpulkan warganya dengan cara memukul kentongan ya teman-teman. Memukul kentongan. Jadi apa kejadiannya saya kurang paham. Yang jelas saat itu warga dari Dusun Garidan ini zaman dulu ini memukul kentongan, hingga akhirnya suara kentongan ini membuat takut si kijang. Kijangnya ini lari dan tidak kembali lagi. Dari situlah Ki Ageng Rayut ini sedikit marah sampai akhirnya membuat peraturan bahwa warga sini ini tidak boleh lagi menyuarakan suara kentongan maupun suara
tumbukan padi yang dari lesung itu. Intinya suara-suara yang menakutkan hewan ini dilarang. Bahkan sampai sekarang katanya kentongan ini tidak dibunyikan lagi di daerah sini. Ini juga menjadi sebuah sabdo dari Ki Ageng Ngrayut berarti ya teman-teman. Karena jika ada yang melanggar katanya akan terjadi sesuatu. Nah, di antara sabdo dari Ki Ageng Ngrayut ini tadi, selain dilarang membunyikan kentongan, dilarang membunyikan lesung, ini juga dilarang membunuh kijang, dilarang berburu kijang. Intinya di daerah sini atas keputusan Ki Ageng Ngrayut, kijang ini dihormati karena memang Ki Ageng Ngrayut ini merasa berhutang budi. Sampai suatu ketika, ini cerita dari salah satu mbah. Jadi sekitar tahun 1977 di Ngrayutan sini pernah ada sebuah kejadian. Jadi begini, dulu hiburan di kampung-kampung kayak gitu kan hiburannya adalah kledek. Kledek itu tayub yang keliling dari kampung ke kampung tanpa pengeras. Hanya suara sinden dan gamelan saja, itu dinamakan kledek. Insya Allah sekitar tahun 1977 ada pengamen kledek ini melintas di kampung sini. Ini hanya melintas loh ya. Hanya melintas secara kebetulan tanpa sengaja, kulit kendang itu asalnya dari ini, ternyata dari kulit kijang. Nah, dari situlah sampai akhirnya terjadi sebuah hujan angin yang cukup besar, badai, benar-benar badai. Rumah warga di sekitar sini rusak semuanya. Paling bagus itu hilang gentengnya, selebihnya ini hancur karena memang hujan badai ini tadi. Mungkin itu adalah bukti dari salah satu sabdonya Ki Ageng Ngrayut ya. Mungkin teman-teman di luar sana pernah mendengar cerita ini ya, bahwa di Ngrayutan ini dilarang membawa kulit kijang. Itu adalah asal usulnya. Karena memang Ki Ageng Ngrayut ini benar-benar merasa berhutang budi kepada si kijang itu, sampai akhirnya kijang ini tidak boleh diapa-apakan. Oke, langsung saja kita ke lokasi batunya ya teman-teman. Coba kita ke sana, insya Allah semoga kita juga ketemu dengan warga sinilah yang bisa memberikan informasi tentang hal itu, dan semoga saja mau bercerita, karena seperti yang dikatakan oleh beliau simbahnya tadi, orang sini nggak berani cerita tentang hal itu. Coba nanti kita ke warung, kita korek-korek informasi itu. Guys, alasannya karo ngopi kan iso ya, kita beli kopi segelas, duduk-duduk ngobrol-ngobrol bisa. Nggih. Teng pipis teng kilene watu niku. So pingsan ngoten semaput ya. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita dapat informasi dari Ibu E. Namun sayang Ibu E tidak tahu cerita persisnya seperti apa, tapi di sini akan saya tunjukkan batunya seperti apa ya. Jadi dulu kan batunya belum dibangun seperti ini, sekarang batunya sudah dibangun bagus, dibuatkan gazebo. Wih, mantep kok. Kalau menurut informasi yang saya dapatkan, batu ini kisahnya hubungannya dengan kijang di sini. Dulu batu ini sering digunakan untuk istirahat kijang. Nak bahasa Jawane iki kanggo gosot. Tuh. Wis ngerti ya. Wis gitu aja teman-teman. Kopi kurang tek iki.